karena saya sering menjumpai di lapangan. Jadi setelah diteliti pada saat kita mengisi freon, padahal biasanya seperti ini. Ada orang yang sudah servis, ini ya, konsumen servis, katanya baru diperbaiki belum lama ternyata sudah tidak dingin lagi teman-teman. Nah, setelah kita cek ternyata pada saat pencantuman penyambungan laspat yang ke ke tembaga lalu ke ini ke besinya itu ternyata masih ada kebocoran teman-teman. Karena pada saat pengelasannya mungkin dia tidak teliti, dikira sudah rapat padahal tidak ini teman-teman. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Bahrun Service. Untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan tips dan juga tutorial cara penyambungan pipa dari pipa tembaga ke pipa besi ya teman-teman. Jadi akan tetapi mungkin teman-teman sudah tahu semua ya cara penyambungannya ya. Akan tetapi kali ini saya akan memberikan tips biar penyambungannya itu rapi dan juga tidak benjal-benjol ya teman-teman, juga cepat, efektif dan efisien. Jadi kemungkinan sudah banyak yang tahu teman-teman ya. Ini buat pemula juga baik ya. Akan tetapi nih di sini penekannya adalah pada saat pengelasan biar pengelasannya bagus dan juga rapi, terutama kerapiannya ya. Setelah itu efektif dan efisien, yaitu irit bahan bakunya ya teman-teman. Oke, langkah pertamanya kita akan sambung, kita pakai media kita pakai pipa tembaga. Di sini kita pipa tembaga. Kita pakai yang bekas saja ya teman-teman. Jadi kalau mungkin yang baru kita udah ndak heran lagi. Akan tetapi kita untuk sekarang ini kita pakai bekas ini teman-teman, bekas kulkas ini ya. Jadi kita pakai medianya yang sudah kotor seperti ini. Bisa dipakai atau enggak ya. Biasanya teman-teman punya pipa sudah seperti ini jamuran nggak dipakai kan eman-eman ya. Dan juga beli untuk sekarang ini bahan bakunya kan agak lumayan, dan juga untuk beli biasanya untuk pipanya itu kurang tebal teman-teman. Jadi seperti ini halnya. Ini didekatkan kameranya. Nah, ini pipa yang beli teman-teman. Jadi itu tipis sekali teman-teman. Jadi memang untuk karena kualitasnya sekarang juga tembaganya tipis. Akan tetapi kalau untuk bawaannya kulkas biasanya memang tebal sekali teman-teman. Nah, sehingga untuk pada saat pada saat pengelasannya itu juga nanti akan lebih gampang ya teman-teman. Oke, dimulai dari pertama kita las dulu kita amplas dulu, karena ini kita pakainya yang bekas nih teman-teman, udah hitam sekali ya. Boleh kita las, kita amplas begini. Harapannya apa? Biar lumut-lumutnya, hasil korosinya itu ya, karatannya itu hilang teman-teman. Nah, di sini kita amplas dulu halus seperti ini. Harapannya biar cepat cepat panas dan pada saat pengelasannya itu cepat teman-teman. Nah, oke. Setelah itu kita cantumkan. Nah, di sini ada kita pakai gini. Biasanya untuk teman-teman servis kulkas ya, terutama yang servis kulkas, biasanya kita memakai pipa kondenser seperti ini pada saat kita pemasangan kulkas ya, biasanya pakai pipa kondenser. Nah, saya tutorialkan. Nah, di sini pada saat kita memakai bahan pipa kondensor ini dari besi ya, terbuat dari besi teman-teman. Nah, kita sediakan boraks ya teman-teman. Ini borak bisa di online ya. Kalau enggak di tempat-tempat toko-toko yang penyedia alat gelas ya, itu ada borak ya. Borak itu sama aja kayak yang buat pengawet mayit itu namanya apa ya? Hampir sama kayak gitulah ya, ini borak teman-teman. Nah, setelah itu kita cantumkan. Nah, di sini pengalamannya, dan di sini adalah pipa besi.
Nah, penekanannya sebelum kita las ke sini, jadi kita tidak cantumkan dulu seperti ini, akan tetapi kita kasih medianya dulu teman-teman, biar lebih mudahnya seperti ini. Nah, bisa dilihat pengelasannya. Nah, jadi untuk yang di sini kita kasih dulu teman-teman, kita kasih medianya. Harapannya apa? Biar merata dan juga nanti rapat teman-teman. Karena kalau kita cantumkan seperti ini, langsung kita las, biasanya itu di sini. Apalagi kalau kita memakai pipa yang beli, yang murah, itu biasanya itu pipanya, tembaganya itu tipis sekali teman-teman. Nah itu ya, satu. Sehingga untuk mengakalinya, jadi kita las dulu medianya, besinya kita las dulu teman-teman. Kita kasih sedikit pakannya. Nah di sini kita sediakan yaitu kuningan teman-teman. Ya biasanya yang menyediakan boraks biasanya jual pakan las kuningan seperti ini ya teman-teman. Murah harganya teman-teman, hanya sekitar 20.000 atau 15.000 untuk sekitaran 1 meter ya, panjangnya sekitar 1 meter teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah setelah itu kita panaskan teman-teman di sini. Jadi ya, kita tambahkan kameranya. Kita panaskan seperti ini. Dan untuk kuningannya juga kita panaskan, biar harapannya untuk pengelasannya cepat meleleh teman-teman. Nah setelah itu kita masukkan ke boraksnya teman-teman. Nah ini. Nah sehingga mudah sekali meleleh teman-teman. Nah bisa dilihat. Nah, setelah itu kita masukkan ke air gini biar cepat. Nah bisa dilihat ya teman-teman. Nah ini setelah media yang akan kita las sudah terdapat kuningan, nanti biar lebih merekat teman-teman. Nah ini kadang-kadang yang mungkin kurang tahu, ini trik dari saya ya teman-teman. Mungkin triknya berbeda, mungkin panjenengan punya trik sendiri, boleh. Nah di sini bisa dilihat, di sini sudah ada sudah ada media atau pakan tembaganya udah menyatu dengan pipanya ya teman-teman. Nah cepat sekali ya teman-teman. Setelah itu kita sambung, baru kita masukkan seperti ini. Nah harapannya apa? Biar cepat teman-teman ya, biar cepat. Nah setelah itu kita las lagi teman-teman. Nah di sini. Nah bisa dilihat teman-teman. Nah di sini kita tempelkan juga. Nah untuk pengelasannya pada saat sini harus benar-benar bara apinya itu ya sudah benar-benar tinggi. Jadi nanti biar mudah meleleh ya teman-teman. Harapannya mudah meleleh. Nah bisa dilihat. Lalu kita tempelkan seperti ini boraknya. Nah bisa dilihat teman-teman hasilnya. Hasilnya ini teman-teman bisa dilihat sendiri. Ini didekatkan. Nah di sini halus sekali teman-teman, tidak benjol-benjol. Nah ini kita tidak tahu siapa yang mengelas ya. Jadi ini dilihat benjol-benjol teman-teman. Nah untuk kali ini padahal kita memakai las portable seperti ini ya, yang didapatkan murah sekali, yang pakannya cerobongnya aja hanya sekitar 22.000 dan ininya hanya sekitar 17.000 ya. Nah bisa dilihat teman-teman, pengelasannya hampir kayak las atisilin teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Ini tipis sekali dan juga sudah tipis akan tetapi rapat teman-teman. Bisa dilihat. Nah biasanya penekanannya, kenapa saya bilang seperti ini dan juga saya kasih sedikit berbagi ilmu ya, karena saya sering menjumpai di lapangan. Jadi setelah diteliti pada saat kita mengisi freon, padahal biasanya seperti ini, ada orang yang sudah servis ini ya, konsumen servis, katanya baru diperbaiki belum lama ternyata sudah tidak dingin lagi teman-teman. Nah setelah kita cek ternyata pada saat pencantuman penyambungan las yang ke ke tembaga lalu ke ke besinya itu ternyata masih ada kebocoran teman-teman. Karena pada saat pengelasannya mungkin dia tidak teliti, dikira sudah rapat padahal tidak ini teman-teman. Nah bisa dilihat
Ini kita kita amplas, bisa dilihat. Nah, kelihatan ya teman-teman. Dan juga bisa dilihat kelihatannya mudah sekali ya teman-teman. Nah, ini rapat sekali teman-teman pencantumannya. Ini saya jamin 100% tidak bakal bocor teman-teman. Karena apa? Pada saat pengelasan pertama, jadi medianya itu udah kita kasih kuningan dulu ya teman-teman. Oke, setelah itu untuk tembaga ke tembaga teman-teman. Nah, di sini ini penekanannya hanya untuk kerapian saja ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu cara pencantuman penyambungan pipa tembaga ke besi, dari besi ke aluminium. Akan tetapi penekanannya di sini adalah kerapian dan keefektifan dan efektif dan efisiennya ya teman-teman. Jadi bahan bakunya irit, akan tetapi hasilnya itu sempurna teman-teman ya. Oke, setelah itu ini kita akan sambungkan dari tembaga ke tembaga. Ini tembaga ya teman-teman, tapi sudah kelihatan hitam sekali karena kita pakainya yang bekas saja teman-teman. Jadi kita tidak pakai yang baru. Kalau yang baru mungkin tidak heran ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, kenapa penekanannya saya pakai yang bekas? Nah, di sini harus kita amplas karena apa? Pada saat kita tidak tahu medianya tidak diamplas, nanti pada saat pengelasan kotoran-kotoran ini akan meresap kepada pori-porinya sehingga nanti akan korosi dan juga masih bocor teman-teman. Dikira sudah rapat akan tetapi masih bocor teman-teman. Nah, ini sekedar sedikit ilmu ya teman-teman. Jadi ini pakainya yang bekas saja ya teman-teman. Kita pakai yang bekas. Biar panjenengan biasanya pakai yang bekas-bekas itu lebih tahu ya. Nah, di sini kita bersihkan permukaannya. Harapannya biar nanti pada saat pengelasan itu nanti tidak ada kotoran-kotoran dan juga nanti akan rapat sekali teman-teman. Nah, oke. Nah, bisa dilihat kita amplas dulu ya. Awas aku video. Oke, gue patir-patir kan pada ngerti. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk penyambungan pipa, nah ini ya buat teman-teman. Mungkin ada yang disambung seperti ini. Kita cari yang buat penyambungan seperti ini. Ada beberapa cara ya teman-teman. Ada yang disambungkan dari pakai pipa besar seperti ini. Tembaga ke tembaga seperti ini ya. Akan tetapi nanti biasanya seperti ini, misalkan pipa yang lebih gede lagi disambungan seperti ini dan hasilnya kurang rapi ya teman-teman. Makanya untuk penekanannya adalah kita sambungkan dari pipa yang satu ke satu seperti ini. Misalkan kita mau menyambung biar kelihatannya rapi seperti apa. Nah, ini triknya teman-teman. Nah, pertama jadi kita panasin dulu. Maaf ini koreknya basah jadi agak susah ini. Nah, kita panasin dulu seperti ini. Lawannya ya. Kita panasin. Harapannya apa? Biar pemflaringannya, biar pembesaran pipanya jadi lebih ringan teman-teman. Nah, di sini. Oke. Bisa kita masukkan tangnya seperti ini. Nah, ini ringan sekali teman-teman. Karena apa? Kita sudah kasih panasin seperti ini. Nah, kita pakai tang seperti ini. Nah, boleh lalu kita dinginkan, tidak apa-apa. Ini sudah memuai ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini kita pakai tang buaya ya teman-teman. Tang kayak gini ya, cucut ya. Bahasa Jawanya tang cucut teman-teman. Nah, untuk pengelasan ini kita gunakan pakan las perak seperti ini ya teman-teman. Ini pakan lasnya ya, bukan kuningan lagi. Tidak kita pakai kuningan dan tidak pakai borak ya teman-teman. Hanya tinggal beli di toko-toko ini sudah banyak dan teman-teman sudah tahu harganya. Nah, setelah itu kita cantumkan seperti ini. Nah, harapannya apa? Biar penyambungannya rapi teman-teman. Oke, saya akan kasih tutorialnya. Oke, kita las.
bisa dilihat ya teman-teman. Nanti biar teman-teman semua tahu dan lebih mudahnya ya teman-teman. Nah di sini nanti kita akan sambungkan. Nah ini susah sekali ya. Nah awas Il, awas ya, ngotong oke. Awas. Nah di sini kalau kita las teman-teman, koreknya agak miss ini. Nah setelah itu kita las, bisa didekatkan sini untuk pengelasannya. Nah karena kita untuk pengelasannya kita sendiri, nah bisa dilihat di sini dekatannya di samping. Nah bisa dilihat. Nah setelah itu kita tempelkan seperti ini. Nah kita atur lasnya teman-teman. Nah jangan terlalu panas. Lalu kita tempelkan pakannya. Nah teman-teman bisa dilihat. Jadi kalau pada saat pengelasannya tepat, cepat dan tepat ini teman-teman. Nah ini mudah sekali dan bisa dilihat hasilnya teman-teman. Bukan kita lagi ini ya. Makanya kita berbagi untuk cara pengelasan yang bagus. Nah, di sini kelihatan rapi dan rapat sekali teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya hasilnya. Ini. Nah, tipis akan tetapi rapat teman-teman. Jadi kayak barunya lagi dan lebih kalau kita lihat jadi lebih hampir mendekati seperti original ya teman-teman. Dan juga rapi penyambungannya. Beda dengan pada saat kita sambung seperti ini, jadi dua titik ini nanti kelihatannya jelek sekali teman-teman. Nah, ini kalau pada saat kita penyambungan pipa yang sama ya teman-teman. Jadi untuk diameter yang sama, ukuran innya sama, jadi penyambungannya seperti ini. Nah bisa dilihat ya, mudah sekali ya teman-teman. Nah setelah itu kita kasih tutorial pada saat pengelasan untuk biasanya yang paling susah ini, yaitu dari pipa kondensor yang masuk ke pipa kompresor teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan. Saya ambil kompresornya dulu. Bentar. Nah, di sini yang sering saya jumpai di lapangan ya, dan juga untuk teman-teman yang biasanya kesusahannya teman-teman pada saat penyambungan untuk pipa besi ke kompresor teman-teman. Nah, sini saya akan kupas tuntas. Nah, oke, kita potong saja ini pipa besinya ya, karena ini nanti meganginya susah teman-teman. Ini hanya untuk reka adegannya saja, jadi untuk garis besarnya. Kita potong ini pipa besinya teman-teman. Kita akan pakai ini biar lebih tahu ya teman-teman. Nah oke. Nah di sini yang biasanya teman-teman banyak kesusahannya di sini, karena biasanya untuk di lapangan untuk teman-teman yang servisnya servis panggilan ya, jadi servis online ya, jadi biasanya harus mungkin untuk membawa las-las antisilin yang pakai antisilin itu kan agak susah ya teman-teman. Nah di sini akan saya tutorialkan untuk cara mudahnya dan simpel dan kita bisa menyambungkan. Nah oke teman-teman, bisa didekatkan sini. Sebentar ya, saya ambil lampunya. Belajarnya cukup. Nah karena kita dengar ada suara adzan ya teman-teman, jadi untuk sementara kita cut dulu sebentar ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan sholat maghrib dulu.
nanti setelah sholat maghrib nanti kita lanjutkan lagi teman-teman. Oke, tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Oke, sesuai janji saya ya teman-teman, setelah sholat maghrib kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah mandi dulu lalu sholat maghrib, terus setelah itu kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil tadi ya, hasil kita pengelasan ya, bisa dilihat ini teman-teman, yang kita las tadi bisa dilihat hasilnya sangat bagus sekali ya teman-teman. Bisa dilihat sini, kita dekatkan. Nah, di sini rapat dan dekatkan sini, jelas tidak ini. Nah, ini bisa dilihat ya, rapat dan tipis sekali dan rapi banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini pengelasan yang dulu, padahal kita ambil di kulkas ya. Tidak tahu ini pengelasan siapa. Nih, di sini masih ada benjolan-benjolan ya teman-teman. Jadi terlihat kurang rapi saja, padahal ini adalah tembaga ke tembaga ya teman-teman. Nah, ini yang tembaga ke pipa besinya ya teman-teman. Bisa dilihat irit sekali, tipis dan kelihatan rapat sekali. Ini saya jamin tidak bakalan bocor teman-teman, dan tidak mungkin akan korosi nih teman-teman. Nah, bisa dilihat. Lalu di sini yang tembaga ke tembaga yang saya rekomendasikan di sini bisa dilihat rapi sekali, tipis dan rapat ya teman-teman. Tidak benjol-benjol ya, bisa dilihat ini bawahnya pun ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjutkan untuk trik yang biasanya paling susah, momok yang paling susah bagi teman-teman semuanya ya biasanya ya. Nah, di sini ini adalah kompresor yang masih ori. Yang dilihat adalah dari pipa kondensor ini, bisa terlihat ini adalah pipa besinya ya teman-teman. Bisa dilihat ini adalah pipa besi. Nah, yang masuk langsung ke kompresor teman-teman. Biasanya banyak yang kesusahan pada saat pengelasan untuk yang masuk, karena ini adalah las dari pabrik ya teman-teman. Jadi untuk dari pabrikan sananya itu adalah lasnya adalah pakai robot. Nah, akan tetapi di sini kita bukan robot ya, kita manusia dan kita memakai las portable seperti ini. Akan tetapi kita bisa seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Nah, saya akan kasih tahu caranya teman-teman. Maaf, sempat bawah. Saya korek dulu. Oke, bisa saya kasih triknya. Nah, sebelum kita masukkan ke pipa besi, penyambungan pipa besinya langsung, ini pipa besi ya teman-teman. Ini kita motong dari pipa kondensor. Kelihatannya saja seperti tembaga kan, tetapi ini hanya lapisan saja. Ini murni besi ya teman-teman. Oke, di sini kita akan copot dulu biar rapi ya teman-teman. Nah, biasanya paling susah adalah pada saat kita pengelasan dari pipa besi, dari pipa kondensor langsung ke ke kompresor ya teman-teman. Biasanya ada yang boleh, ada yang pakai media dengan cara dimasukkan pakai tembaga biar cepat boleh, akan tetapi nanti terlalu banyak sambungan dan kurang rapi teman-teman. Apalagi untuk biasanya para pedagang-pedagang kulkas atau apa ya teman-teman. Jadi nanti pada saat disurvei, pada saat dibeli, nanti kelihatan kurang rapi, kelihatan servisannya ya teman-teman. Nah, oke, saya akan kasih triknya. Pertama kita cabut dulu pipa besi yang dari kompresor ini ya, dari kompresornya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini penekanannya adalah pada saat pengaturan lasnya ya teman-teman. Oke, bisa dilihat. Nah, untuk di sini karena posisi ujungnya ke kompresor, karena kompresor ini tebal sekali ya, makanya biasanya susah sekali untuk mencabutnya, sehingga kita agak sedikit bersabar pada saat mengambilnya ya teman-teman, biar enggak, biasanya karena ada yang sampai putus di sini di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, boleh dilihat kalau di sini memang benar-benar kita pengaturan lasnya itu benar, ini mudah sekali teman-teman. Nah, bisa dilihat, nah ringan sekali ya teman-teman, bisa dilihat ya, ringan sekali ya. Kalau kita tahu caranya itu kita ringan sekali teman-teman. Nah, di sini. Nah, setelah itu ini yang ke kompresor kita dinginkan dulu teman-teman.
Nah, seandainya sini ada benjolan-benjolan teman-teman, nah di sini kelihatan rapi ya teman-teman. Kalau di sini ada benjolannya teman-teman, nah bisa kita panaskan lalu kita buang dulu. Takutnya di sini ada sisa-sisa pengelasannya ya teman-teman. Nah bisa dilihat, biasanya ada yang nyabut pipa-pipa dari kompresor saja sudah kesusahan ya teman-teman. Nah di sini untuk tembaga ke tembaga. Nah lanjut, biar kelihatan kompresornya itu rajin dan nanti pada saat pencantuman seperti orinya ya teman-teman. Di sini pengaturannya adalah penekanannya adalah pada saat pengelasan teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita agak sedikit bersabar ya, bisa dilihat. Jadi kadang-kadang ada yang pada saat dielas tidak sabar, jadi akhirnya nanti putus di sini ya, perang-perang di sini ya teman-teman. Nah bisa dilihat, padahal kita pakai las portable akan tetapi kelihatan gampang sekali ya teman-teman. Sebenarnya gampang itu karena kita punya trik ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak punya trik nanti kesusahan sendiri. Nah oleh karena itu pada saat kesempatan kali ini saya akan berbagi buat teman-teman, biar pada saat pengerjaannya nanti efektif, efisien, dan kerapiannya itu nomor satu teman-teman. Jadi walaupun ini posisi kompresor ada di belakang kulkas, akan tetapi kalau pada saat pengelasannya rapi itu terlihatnya itu bagus sekali ya. Jadi ada nilai plusnya ya teman-teman, dan ada harganya, ada nilainya ya teman-teman. Jadi dihargai sama orang ya. Oh ini teknisi ini agak mendingan, ini pengelasannya bagus, rapi orangnya gitu ya teman-teman. Hasilnya pun pasti akan berpengaruh pada hasilnya teman-teman. Nah setelah itu kita amplas seperti ini, bisa dilihat. Nah di sini bersih sekali ya teman-teman. Nah seandainya di sini biasanya ada bekas-bekas pengelasan, benjolan-benjolan ya teman-teman, nanti bisa dibersihkan dengan kuas atau apa teman-teman. Nah setelah itu kita cantumkan teman-teman. Nah makanya saya sering rekomendasi sebelum kita cantumkan, kita masukkan seperti ini, itu kita kasih sedikit medianya dulu teman-teman. Jadi kita las dulu sedikit, kita kasih medianya pakai kuningan dulu ya. Jadi kita lumasin dulu biar nanti pada saat pencantuman itu enggak kesusahan teman-teman. Karena ini kebanyakan berat sekali. Jadi pada saat sudah dimasukkan seperti ini, pada saat panasnya sudah sangat panas sekali, kompresornya sudah sampai panas, akan tetapi pada saat pengelasan itu tidak kunjung-kunjung meleleh ya teman-teman. Jadi hasilnya itu merkincil lah ya, kotor ya. Jadi tidak rata teman-teman. Nah makanya saya kasih triknya. Oke, di sini kita masukkan. Ini karena kita orang yang kita tidak ada yang ini, tidak ada temannya ya, hanya kameramennya saja. Nah di sini kita kasih sedikit ujungnya. Ini karena tidak bisa megangin karena ini panas ya, contohnya ya. Ini hanya contoh saja. Oke, kita panasan di ujung sini. Kita dekatkan ini kameranya sebelah sini. Nah, kita panaskan. Masukkan boraknya. Bisa dilihat di sini sudah ada media kuningannya ya teman-teman. Nah ini masih ada jeda untuk kemasuknya nanti. Nah pada saat di sini kita las, nanti kita dorong biar harapannya biar kencang. Nah ini media ini, pancingannya ini agar agar nanti pada saat pengelasan nanti akan menyesuaikan dan cepat menyesuaikannya ya teman-teman, dan nanti rapat di sini. Oke, ketemu titiknya ya teman-teman. Oke, kita las lagi, nanti kita dorong sini.
baru kita las lagi teman-teman. Sini nah kita dorong teman-teman. Nah bisa dilihat ya, pada saat ini kita kasih dulu permukaan sininya kita kasih pancingan, lalu kita dorong, kita panasin, kita dorong ya teman-teman. Jadi harapannya biar sini menyatu di sini. Nah nanti pada saat pengelasan secara otomatis akan mudah meleleh dan sini akan lebih merekat teman-teman. Beda dengan caranya untuk kita memasukkan pipanya langsung baru kita lumasin, nanti akan sedikit sekali meresap peresapannya ya teman-teman. Oke, setelah itu nanti kita las dulu. Jadi kita las lagi dan teman-teman nanti bisa kasih penilaian dan bisa dilihat hasilnya teman-teman. Nah, kita panaskan dulu, medianya juga kita panaskan seperti ini. Oke, jadi kata. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini pada saat penekanan di sini kita harus benar-benar mengatur lasnya ya, benar-benar kita atur. Karena ini posisinya pada saat pemanasan ini lama sekali, karena di sini pipanya tebal kompresornya, sehingga akan susah sekali melelehnya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Masukkan. Kita tambahkan bola. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Ini bukan palsu ya teman-teman, bisa dilihat. Ini menyatu sekali. Pokoknya bisa dilihat langsung ya teman-teman. Padahal ini kita adalah pipa besi, langsung kita masukkan kompresor teman-teman. Bisa dilihat hasilnya ya, bukan kita kong kali kong atau apa ya. Ini langsung kita tularkan dan kita langsung kasih tahu rekomendasi buat panjenengan pada saat, dan ini untuk pemula ini wajib sekali ya tahu ya, biar pada saat pengerjaannya rapi. Nah di sini bisa dilihat teman-teman. Oke, untuk menjelaskannya boleh kita amplas begini untuk lebih jelasnya. Nah bisa dilihat di sini udah rapat sekali teman-teman, dan tipis ya teman-teman, akan tetapi kencang sekali ini. Nah oke, bagus kan teman-teman, ini bisa dilihat seperti aslinya dan tidak benjal-benjol ya teman-teman. Cepat pada saat pengelasannya, cepat, efektif, efisien, sesuai dengan janji saya. Nah beda dengan ini untuk tembaga ke tembaga itu kita tidak heran lagi, jadi ini lebih cepat, akan tetapi akan saya kasih tutorial. Oke, biar rapi kerapiannya. Misalkan ini ada pipa yang sudah dipotong-potong seperti ini, sebaiknya kita cabut saja, lalu kita ganti, kita masukkan langsung. Ini hanya contoh saja, ini kita pakai yang baru. Nah ini kita contoh biar lebih rapi, nanti bisa panjenengan lihat kerapiannya dan juga bisa dikoreksi untuk pada saat pengelasannya saya ini. Oke, dekatkan ini biar teman-teman tahu ini. Nah bisa dilihat, kita atur lasnya teman-teman biar cepat. Nah bisa dilihat, nah cepat sekali dan hasilnya nyaris seperti orisinil teman-teman. Bisa dilihat pengelasan saya teman-teman, padahal kita hanya memakai las portable saja. Nah bisa diaplikasikan di tempat teman-teman semua,
buat pemula atau apa ya, bisa diaplikasikan sarannya. Di sini pengelasannya bisa dilihat dan bisa dinilai Anda sendiri ya. Nah, di sini tipis sekali, hampir tidak ada benjolan-benjolan, karena ini ada benjolan sedikit untuk yang tadi ya, karena ini bawaannya ini ya. Nah, bisa dilihat tipis sekali ya, dan hasilnya bagus sekali teman-teman. Nah, itu sedikit. Nah, itulah sekelumit pengalaman dari saya pribadi ya. Jadi untuk rekomendasi buat teman-teman semua di rumah yang mau mencoba servis kulkas, sebaiknya rekomendasi buat teman-teman semua yaitu satu adalah pada saat pengelasannya itu ya, kita harus tahu ilmunya dan kita coba-coba atau belajar ya. Jadi belajar dari kegagalan seperti apa itu lebih baik ya teman-teman. Akan tetapi untuk kali ini saya tidak pelit ilmu ya buat teman-teman, makanya saya kasih rekomendasi dan saya tutorialkan, bisa disaksikan langsung tanpa editan ya teman-teman. Pengelasannya bisa Anda nilai sendiri teman-teman. Oke, selanjutnya adalah pengelasan dari pipa besi ke evaporator ya, atau ke pipa besi ke aluminium teman-teman. Nah, untuk pengelasan itu karena kita banyak pekerjaan ya, nanti kita sambung di video berikutnya teman-teman. Oke, ikuti terus video-video dari kami. Insya Allah panjenengan lihat video saya akan banyak sekali inspirasi ya, akan banyak sekali tutorial. Panjenengan punya elektronik apa saja bisa lihat video-video kami. Oke, sekian video singkat dari saya. Bila ada sedikit manfaatnya boleh diambil ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kalau video ini serasa bermanfaat, diaplikasikan di tempat panjenengan. Yang belum subscribe setelah merasakan mencoba kok bener ini ya, silahkan di subscribe teman-teman. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.